Selamat sore. Mohon dibuka kameranya. Kita akan memulai perkuliahan hari ini. Selamat sore semuanya. Sore Bu. Silakan dibuka kameranya. Hari ini ada 20 peserta ya. Oke. Mungkin bisa diinfokan pada teman-teman yang belum hadir. Kita sudah akan mulai. Silakan dibuka kameranya. Baru 5 orang nih yang buka kamera ya. Hari ini kita akan sambil menunggu, saya akan menjelaskan sedikit. Hari ini kita akan membahas tentang suatu genre dalam sastra, yaitu novel sejarah atau dalam bahasa Inggrisnya historical novel. Sebentar. Oke, suara saya cukup jelas? Jelas Bu. Oke, baik. Silakan dibuka kameranya. Nanti pada saat pemaparan boleh kalau mau ditutup kembali. Saya mau lihat dulu nih apakah teman-teman sudah dalam kondisi yang kondusif untuk mendengarkan kuliah hari ini. eh saya izin panggil ya. Dania, Cantika, Alifa, Puspita, Cantika Puspita, Alifa, Puspita, Anissa. Iya, silakan 5 orang lagi. Mohon dibuka kameranya. Kalisa Bunga, silakan dibuka kameranya. Puspita, Alifa, Cantika, Zanasya, Anissa. Iya, eh, Kalisa sudah buka, Anissa sudah, Zanasya, Cantika Puspita, Puspita, Cantika Puspita dan Puspita ya. Ini ada yang namanya lengkapnya Cantika Puspita dan nama depannya Puspita. Oke, Cantika sudah cantik ya. Sudah buka kamera. Erlita, Zanasya, Puspita. Baik, Erlita sudah terlihat wajahnya. Ya, Puspita juga sudah buka kamera. Zanasya, silakan Zanasya. Wuh, iya. Nah, sambil menunggu nih Zanasya buka kamera, 2 minggu lalu saya merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku Lebih Putih Dariku. Ada yang sudah mendapatkannya? Boleh kasih emot? Sudah membacanya? Belum nih ya? Waduh, sama sekali nggak ada? Ada yang sudah mendapatkan buku di Michelson Lebih Putih Dariku atau cerpen, kumpulan cerpen Iksakabanu, semua untuk Hindia? Ya, Nadia? Nadia mau bicara apa kepencet? Oh, kepencet. Oke. Oke, saya anggap teman-teman belum ya membaca buku tersebut.
dan belum mendapatkannya. Apa mungkin lagi banyak banget tugas nih ya? Ya, jadi nggak sempet ya. Oke, nah mungkin ini kan sebentar lagi UAS ya. Sebentar lagi UAS, kalian udah beres semua tugas-tugas, kalian boleh nanti coba cari buku tersebut dan baca. Jadi nanti bisa relate. Oh, ini tuh yang pernah dijelasin Mbak Rianti tentang oposisi biner, tentang superioritas, inferioritas, dan segala macam ya. Jadi hari ini disimak saja dulu. Siapa tahu nanti teman-teman berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang novel berlatar sejarah atau historical novel ya. Karena ini sangat menarik ya. Kita lihat kan ya baru-baru ini sejarah nasional Indonesia mau diubah gitu ya. Sudah dengar beritanya ya? Oleh kementerian kita mau ada bagian-bagian dari sejarah yang dihilangkan seperti seperti peristiwa 98 dan 65. Ya teman-teman update dengan info itu ya, update ya. Nah, jadi ketika negara sudah membuat apa istilahnya ya semacam catatan sendiri tentang sejarah dan itu dinyatakan resmi, maka ada bagian-bagian yang tadi hilang mungkin atau ditambahkan. Misalnya Soeharto sekarang jadi pahlawan gitu kan. Dulu kan tidak. Misalnya nanti di generasi mendatang itu yang akan terus sosialisasikan kepada masyarakat karena itu resmi dari negara. Nah, bagaimana kita bisa mengangkat hal-hal yang hilang ini? Salah satunya melalui sastra gitu. Jadi sastra sangat fluid, sangat cair untuk bisa bergerak di ranah yang apa namanya istilahnya mengcounter narasi yang diberikan oleh negara gitu. Nah, salah satunya melalui novel sejarah gitu. Oke. Saya akan share screen. Teman-teman kalau mau misalnya menghemat kuota gitu ya boleh mau tutup kamera dulu tapi eh mohon tetap mendengarkan ya, jangan tutup kamera terus tidur, oke? Oke, baik. Kita akan memulai perkuliahan hari ini. Nanti saya akan ada kuis kecil, mungkin cuma 4 pertanyaan ya, cuma mau mengetes bagaimana teman-teman apakah sudah paham atau belum ya. Oke, jadi mohon disimak. Kita langsung saja historical novel, pengantar dan pembahasan teks. Jadi, historical novel itu sendiri pertama diformulasikan oleh George Lucas. Ini salah satu pemikir kritis ya. Eh, Statementnya seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu dilihat, yaitu bahwa pada George Lucas memformulasikan ini, dia melihat novel sejarah itu biasanya mengangkat satu figur, ya. Satu figur saja. Misalnya kalau kita, ya misalnya Soeharto gitu ya. Lu ada novel tentang Soeharto. Nah, di zaman Lukács itu seperti itu. Jadi dia melihat fenomena tersebut dan dia memformulasikan bahwa orang yang diangkat dalam novel sejarah ini biasanya tipe yang memiliki individu yang memiliki tipe sosial historis yang merepresentasikan social trends ya. Di sini ada kalimat represent social trends and bentar, ini ketutup sih jadinya. And historical forces ya. Nah, karakter ini yang diangkat ini menjadi tokoh utama itu mencerminkan bagaimana society bergerak ya. Lebih mudahnya lagi, saya formulasikan bentar, saya bingung deh. Saya bisa bergerak ya? Oh, bentar. Boleh minta tolong admin eh diapain ya? Supaya saya bisa stop share. Nggak bisa bergerak. Oke.
Bentar ya, ini kok aneh ya. Ah, begini aja deh, nggak usah di full screen ya. Nah, jadi ini tadi lanjutannya Lukas itu adalah pemikir yang mempelajari bagaimana novel sejarah itu ditulis. Nah, tadi dia mengatakan ada karakter yang tipenya sosial historis. Artinya bukan cuma random people, tapi mereka berdiri untuk suatu grup yang lebih besar. Tadi misalnya Soeharto. Wah, Soeharto ini tokoh besar yang mewakili apa begitu ya. Kemudian karakter ini menunjukkan perubahan-perubahan yang penting dalam sosial dan historis selama kehidupan si tokoh ini gitu ya. Jadi intinya seperti itu dan tokoh tadi itu yang diangkat dalam novel sejarah membantu kita untuk melihat bagaimana masyarakat itu bergerak. Jadi waktu itu trennya novel sejarah adalah mengangkat satu tokoh ya. Nah, kemudian pemikir berikutnya dia melihat em, tidak menyangkal tetapi lebih menambahkan ya bahwa historical novel itu represent the past, jadi merepresentasikan masa lalu. Representasi artinya itu ya tidak mencerminkan realitas sebenarnya ya, namanya kita bercermin lah misalnya gitu ya. Kita cuma bisa lihat apa yang ada di depan cermin kita kan, wajah kita, background belakang kita. Kita nggak bisa melihat di bagian bawah, bagian yang tidak tersorot cermin misalnya, ya. Dan atau kalau kita mau bisa melihat lebih dalam lagi di balik cermin itu kita arahkanin pandangan ke arah yang berbeda dan itu pun nanti terbatas lagi oleh bingkai cermin itu. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu representasi ya. Merepresentasikan masa lalu. Jadi tidak keseluruhan realitas masa lalu tapi sebagian dari masa lalu yang disorot. Dan secara singkatnya, novel sejarah ini menjadi sebuah permulaan untuk kita berdialog mengenai masa lalu, bukan menentukan gitu ya. Jadi misalnya kalau ada novel yang mengatakan siapa misalnya Soeharto itu pahlawan. Nah, kita anggap itu sebagai sebuah ajakan yang memantik kita untuk berdiskusi tentang masa lalu, bukan bukan apa ya membuat keputusan final bahwa memang oh ya udah novel ini bilang begitu maka itu adalah yang sebenarnya tidak ya tidak seperti itu. Oke, jadi ini penjelasan singkatnya. Kemudian pemikir berikutnya Hamis Daily memformulasikan lagi historical novel yaitu bagaimana ini menggambarkan sebuah realitas ya dan representasi dari masa lalu yang berkompetisi kira-kira gitu contested past. Jadi kenapa contested? Karena misalnya kubu A punya sejarah tokoh pahlawannya tadi Soeharto ya. Kubu B punya narasi sejarah tokoh pahlawannya adalah Soekarno misalnya. Nah, contested past ini direpresentasikan salah satunya melalui historical novel tadi. Misalnya kalau di versi negara Soeharto adalah pahlawan, sedangkan di sastrawan nanti akan membuat karya-karya yang mungkin mengcounter narasi itu, sehingga kedua narasi tentang masa lalu ini berkontestasi, istilahnya begitu ya. Jadi berkontestasi bukan bukan sekedar siapa yang menang, tapi ya ya saling menggaungkan aja gitu apa yang dipercaya, apa yang narasi yang ingin disebarkan gitu ya. Nah, kaitannya dengan minggu lalu kita belajar tentang postkolonial, bagaimana cara berpikir kita itu post kolonial, melampaui kolonial. Jadi kalau kita dulu sadar, kalau kita sudah sadar gitu ya, ada kolonial discourse yang membuat kita merasa inferior, yang membuat kita merasa bahwa Barat adalah superior, itu adalah salah satu cara berpikir kolonial. Nah, kita berpikir melampaui itu. Jadi melampaui itu artinya gimana? Artinya kita menyadari bahwa ada cara berpikir itu dan kita mengkritisi, gitu ya. Nah, jadi para penulis postkolonial ini menggunakan ide historical novel ini untuk menunjukkan cerita mereka, ya, dan menghubungkan dengan sejarah yang ada di realitas dan pengalaman sosial, ya. Jadi disinilah bergerak dan ketika pembaca engage merasa
terkoneksi dengan novel-novel ini, mereka diundang untuk melihat fictional karakter ini, karakter-karakter fiksi ini sebagai simbol atau refleksi dari sejarah yang terjadi, ya, situasi sejarah yang beneran terjadi, gitu. Oke. Eh, Sehingga postcolonial historical novel itu bisa bekerja seperti alegori. Jadi dia ada majas alegori ya, semoga teman-teman masih ingat. Jadi istilahnya bukan apa namanya, satu secerita ini dia merefleksikan suatu ide yang besar atau realitas yang besar gitu ya. Jadi bisa berfungsi seperti itu. Dan allegorical realism yang di coin, yang diformulasikan oleh Dali, ya, mendeskripsikan bagaimana buku-buku roman sejarah ini menggabungkan storytelling realistis dengan pemaknaan simbolik, ya, dan mengajarkan pembaca untuk apa namanya, merasa dan berpikir gitu, kira-kira seperti itu, ya. Ini Hamis Deli ya, bukan Hamis Daud ya, jadi jangan salah catat. Oke, kemudian masih lagi tentang postcolonial historical novel. Jadi settingnya adalah masa lalu kolonial, ya, ditulis dari point of view-nya colonized people. Jadi kalau minggu lalu kita sempat lihat sastra Hindia Belanda banyak penulisnya itu penulis-penulis Eropa ya. Jadi point of view-nya orang Eropa. Nah, ini si Greg ini memformulasikan dari yang POV-nya colonized people, ya. eh dan dia contohnya di beberapa negara di Afrika, Amerika, South Asia. Jadi belum ada nih penelitian yang tentang historical novel Indonesia. Siapa tahu nanti teman-teman tertarik untuk studi lebih lanjut bisa menggali lebih dalam karena di sini masih ada gap knowledge-nya ya. Dan Porter ini, Greg Porter, dia highlight dua hal, kritik dan utopia. Jadi sastra sejarah itu mengandung kritik ya karena dia mengekspos kekerasan, eksploitasi dan rasisme yang terjadi dalam sejarah kolonial. Dan di satu sisi ada utopia, bersifat utopis. Utopia itu apa sih? Utopia itu kayak sebuah kondisi ideal yang dibayang-bayangkan oleh seseorang gitu ya. Nah, di sini utopianya apa? Jadi membayangkan momen terjadi solidaritas, resistensi, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik gitu ya. Masa depan apa? Masa depan negara-negara yang pernah dikolonisasi ini dengan eks-kolonisatornya, misalnya seperti itu. Dan Porter juga berargumen bahwa novel sejarah ini membantu kita untuk memikirkan ulang hubungan antara masa lalu dan masa sekarang, ya. Dan bagaimana sejarah kolonial itu membentuk konstelasi dunia saat ini, gitu. Misalnya bahwa kita pernah dijajah oleh Belanda, masih eh, kuat tuh membentuk masyarakat kita sehingga kita masih merasa kalau lihat bule gitu ya masih, wah, ini lebih pinter nih gitu. Masih ada rasa seperti itu. Itu salah satu bukti bahwa bagaimana kolonialisme membentuk atau meninggalkan trauma dari cara berpikir kita, seperti tadi ya, superioritas dan inferioritas tersebut. Oke, nah jadi ketika kita membaca novel bergenre roman sejarah gitu ya, novel sejarah, kita di diajak untuk memikirkan ulang ya sejarah, bukan cuma untuk menarasikan ulang, menceritakan ulang begitu ya. Jadi ada bagian itunya, bagian kita diajak untuk berpikir kritis ya. Dan bagaimana kita memulai menganalisis novel postkolonial, postkolonial historical novel yang perlu di highlight adalah tiga cara ini misalnya ya. Ini menjadi panduan yang mungkin nanti teman-teman bisa
lihat bagaimana cara menganalisisnya, kita mulai dengan background space, jadi latar belakang space terjadinya cerita. Misalnya kalau di novel ini latar belakangnya di mana? Tempatnya di Yogyakarta, ya. Lalu colonial subjects-nya dan kolonial objeknya apa? Jadi orangnya siapa dan benda-benda atau hal apa yang dibicarakan di situ. Nah, di dalam konteks novel ini misalnya kolonial subjeknya adalah Nyai, ya. Objeknya banyak sih ya. Misalnya salah satu kita sebutkan objeknya adalah kekuasaan gitu ya, kekuasaan. Nah, relasi kuasa gitulah ya. Lalu apakah objek ini mendapatkan agency? Maksudnya apa? Memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu ya. Kalau contohnya misalnya apakah tokoh ini memiliki suara, memiliki peran penting dalam cerita? Nah, itu yang perlu kita gali. Kemudian apakah mereka ini ingin menjadi subjek ya? Jadi siapa subjek, siapa objek. Misalnya tadi kalau novel kolonial subjeknya itu selalu orang Eropa, di sini justru subjeknya adalah si nyainya sendiri. Objeknya siapa? Objeknya hal-hal lain gitu ya. Nah, misalkan tadi apakah mereka ingin menjadi subjek orang-orang yang tidak yang termarginalisasi ini misalnya di dalam novel sastra Hindia Belanda pada masa itu yang dulu ya di mana orang Belanda menjadi Eropa yang menjadi subjek, apakah tokoh-tokoh inlandernya ini ingin menjadi subjek juga gitu ya. Seperti itu. Kemudian representasi, bagaimana mereka representing, jadi menghadirkan ulang, merefleksikan ulang, mencerminkan sesuatu eh, dari dunia latar ceritanya itu, dan bagaimana mereka menunjukkannya itu melalui cerita, ya. Misalnya tadi bagaimana menghadirkan cerita kolonial Nyai ini di tengah zaman sekarang ya melalui buku ini. Dan kita juga lihat POV ya, way of seeing, point of view. Siapa yang membentuk perspektifnya tokoh ini? Tadi misalnya tokoh Nyainya bisa berbicara, siapa yang membentuk pemikiran-pemikirannya dia, konflik batin yang ada di dalam dirinya. Itu yang perlu kita telusuri nanti ketika menganalisis sebuah novel berlatar sejarah ya atau any kinds of novels dalam pemikiran postkolonial ya. Dan jadi ini cara kerja mudahnya secara konkret gitu ya. Kita kupas dulu orang-orangnya, tokoh-tokohnya siapa, lalu kita lihat representasinya bagaimana dari tokoh-tokoh yang diangkat tersebut dan perspektifnya seperti apa ya. Saya saya akan memperlihatkan contoh bagaimana saya secara mentah gitu bekerja ya ketika membaca buku ini. Saya mulai dengan eh, mencatat tokoh-tokoh mana saja yang ada di dalam cerita. Nah, ini sebenarnya masih panjang nih, cuma nggak kelihatan. Ini saya giniin aja ya. Jadi ada tokoh utama Piranti atau Isah, peran dan pekerjaannya apa? Itu dulu yang akan saya highlight, yang akan saya catat ya. eh Lalu setelah itu nanti tuh ya saya mencatat banyak ada 27 tokoh. Penting nggak penting, relevan atau apa besar atau tidak perannya, catat aja dulu semua ya. Ketika udah dicatat semua, nanti kita bisa melihat konstelasi tokohnya. Berapa tokoh pribumi misalnya, berapa tokoh Eropa. Nah, lalu setelah menghitung secara kuantitatif gitu ya, baru kita mulai telaah secara kualitatif. Apakah peran-peran tokoh-tokoh pribumi ini berperan penting gitu? Seberapa besar perannya dalam cerita gitu? Seberapa banyak dia muncul? Itu nanti akan kita lihat, oh berarti ini banyak tapi belum tentu relevan semua gitu misalnya, belum tentu semuanya berperan besar. Atau yang ini sedikit tetapi ternyata dia dominan dalam cerita begitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada tokoh juru masak ya. Juru masaknya orang inlander ya.
Lalu ada juga koki, ya nama-nama Jawa lah ini. Ada Mijah, Babu Cuci ya. Ada Nyai Murtijah, seorang munci. Lalu ada Ponijo, pangeran ya. Dan ada nama Eropa, Ferdinand Wiechers. Juga ada Pauline Konstantin, Luisa Alexandria, dan lain-lain ya. Eh, Sepertinya dalam secara kuantitatif lebih banyak tokoh pribumi gitu. Nah, oke, argumennya bisa tuh dapat satu, lebih banyak tokoh pribumi secara kuantitatif. Nanti digali lagi secara kualitatif bagaimana perannya. Nah, setelah penokohan ini dicatat dan peran, dan nanti mungkin kalian bisa tambahkan lagi kolom sendiri, ya tolak ukur kalian apa, standarnya apa, misalnya peran dalam cerita begitu ya, berapa persen atau berapa besar gitu. Bisa dinarasikan lagi nanti di kolom berikutnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa lihat poin yang kedua, representasi ya. Bagaimana tokoh-tokoh tadi direpresentasikan. Misal Ponijo, pangeran, bagaimana dia secara tampilan luar dilihat, dideskripsikan dalam novel ya. Misalnya Ponijo terlihat gagah, bangsawan, rapi gitu ya. Tetapi secara apa namanya, karakternya ternyata dia jahat nanti ya. Lalu dia tidak menghormati perempuan misalnya begitu. Nah, itu semua dicatat. Jadi tokohnya sudah dicatat, perannya sudah dicatat, nanti representasi tokoh itu digambarkan juga dicatat ya. Representasi apa saja? Representasi tampilan luar ya, dia memakai baju apa, dia misalnya rambutnya diapain begitu ya, wajahnya terlihat seperti apa, warna kulitnya dideskripsikan seperti apa. Lalu baru masuk ke karakter. Dia berpikir seperti apa, dia berperilaku seperti apa begitu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke kata kunci, key konsep yang kemarin kita sudah bahas ya di eh, apa namanya, bagian tentang postkolonial, key konsep postkolonial studies ya, postkolonial literature studies. Nah, kita lihat yang saya ambil di sini hanya 3 kata kunci dulu. Sebenarnya banyak. Nanti kalau misalnya teman-teman ketika membaca suatu novel dan melihat ada banyak kata kunci yang bisa dibahas, coba ditelusuri satu-satu begitu ya. Nanti baru dilihat yang mana yang paling banyak, kalau dan teman-teman bisa memilih nanti mana yang mau dibahas menjadi fokus utama dalam penelitian ya. Nah, di sini misalnya orientalisme. Orientalisme itu berbicara tentang bagaimana Barat melihat Timur itu sebagai the other, yang lain ya, atau bahasa Indonesia lian ya. Jadi itu misalnya yang, ada seorang tokoh Belanda, dia melihat ada tokoh Inlander naik ke pohon kelapa ya. Naik ke pohon kelapa itu kan dalam masyarakat Indonesia, hmm, zaman kolonial belum Indonesia ya. Masyarakat Nusantara pada masa itu kan ya itu hal yang biasa, orang mau ngambil kelapa gitu kan. Cara yang efektif dan efisien dia manjat. Nah, tetapi orang Barat melihatnya ini lain, agak lain ya. Agak lain, dan keagak lainan ini dianggap sebagai uncivilized atau aneh atau sehingga meneguhkan bahwa memang orang Eropa lebih beradab ya, ngambil kelapa pakai alat gitu misalnya. Kalau ini kok manjat kayak monyet. Nah, itu ada statement seperti itu yang kita bisa katakan sudut pandang orientalisme ya. Begitu juga ketika kita sekarang sebagai orang Indonesia yang sudah merdeka, kita apa gitu ya, kita merasa lebih superior daripada orang-orang yang di luar Jawa, dan kita melihat bahwa waduh, ini orang-orang luar Jawa nih aneh nih, masa makannya nggak makan nasi gitu ya, masa nggak makan pasta dan pizza ya.
kasihan banget. Nah, itu salah satu cara berpikir orientalisme gitu ya. Bagaimana kita mengaderkan orang lain, membuat orang lain menjadi yang lain ya, yang primitif, yang bodoh seperti itu. Nah, di dalam novel Lebih Putih Dariku, orientalisme ini sangat syarat terjadi. Nah, beberapa kutipan yang saya ambil misalnya ya, eh, di dalam novel itu diperlihatkan bahwa Barat adalah segalanya, harus mengikuti cara Barat, cara Eropa. Orang Belanda tidak lagi menyesuaikan diri dengan budaya setempat seperti sebelumnya. Segala hal harus menuruti kebiasaan yang berlaku di Eropa. Gitu. Bahkan pemakaian kain panjang dan kebaya dianggap sebagai ketinggalan zaman. Bukan hanya orang Belanda yang datang dari Belanda, tapi juga orang Totok yang lahir di sini memilih berbusana modern. Orang Totok itu adalah orang Belanda asli, jadi bapak ibunya lahir di Belanda, lalu mereka bertugas di Hindia Belanda dan lahirlah seorang anak. Secara darah, tampilan eh, orang Belanda begitu ya, tapi lahirnya di Indonesia, di Hindia Belanda. Mereka pun memilih berbusana modern. Jadi busana itu menjadi distingsi, apa ya, membedakan ya. Pick me istilahnya kalau anak sekarang ya. Pick me, gue nggak mau lah sama kayak Inlander gitu. Gue harus terlihat lebih modern gitu. Itu yang muncul dalam teks ini. Dan poin yang kedua juga ada tekankan lagi Barat adalah segalanya, Barat adalah penolong gitu ya. Nah, ini salah satu kutipan langsung dari salah satu dialognya. Begitu pemahamanku ke bahasa ibunya semakin bertambah, aku jadi tahu kalau G dan teman-temannya tidak terlalu menghargai orang Jawa. Nah, jadi si Isah ini, nyainya tadi, tokoh utama ini, Nyai Isah, dia tidak bisa berbahasa Belanda, ya. Tapi ketika dia menjadi nyai, nyai itu awalnya pembantu rumah tangga gitu ya, di di hire, dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, tetapi kemudian melakukan hal-hal lain yang lebih intim sehingga bisa bisa saja muncul keturunan dari hubungan antara Nyai dengan Tuan Belanda ini. Nah, jadi si Nyai ini tinggal di rumah orang Belanda ya, laki-laki Belanda ini dan tidak banyak, bahkan pada masa itu mungkin mayoritas Nyai tidak berbahasa Belanda ya, karena yang bisa berbahasa Belanda adalah kelas tertentu. Kalau Inlander, Inlander yang bangsawan, nggak bukan siapa saja ya. Kalau sekarang kan kita ya siapa saja udah bisa belajar bahasa apa saja gitu, tidak menentukan kelas-kelas tertentu, tapi masa kolonial itu menentukan kelas ya. Nah, apa, ketika Isah ini tidak awalnya tidak bisa berbahasa Belanda, tapi kemudian dia belajar dikit-sedikit dan akhirnya dia semakin ngerti bahasa Belanda, dia jadi tahu bahwa si tuan Belandanya ini gay, namanya gay ya, bukan bukan gay yang lain. eh Mereka ternyata ngomongin orang Jawa gitu. Ngomonginnya dengan cara apa nih? Salah satu dialognya mereka mengatakan pribumi-pribumi, inlander. Ya, ini selalu diucapkan dengan nada merendahkan. Dan menurut mereka, kami itu ya kita ya orang-orang di Nusantara, inlander ini, kaum primitif bodoh yang tanpa orang Belanda tidak bisa menghasilkan apa-apa gitu. Nah, ini salah satu cara berpikirnya superioritas Eropa pada saat itu ya. Berikutnya, Lot, ini ada tokoh lain. Dia ini sebenarnya orang Inlander juga, mantan nyai. Dia mengagungkan sisi Eropanya. Jadi dia salah satu nyai yang udah diterima begitu ya. Dia mengagungkan sisi Eropanya dan merasa jijik serta malu dengan sisi pribuminya. Jadi kalau dalam dunia sekarang misalnya ya, ada orang yang sudah lama tinggal di luar negeri gitu ya. Ini bukan lagi menjudge ya, cuma mencontohkan saja dalam dunia nyata ada misalnya yang udah lama tinggal di luar negeri lalu orang Indonesia, lalu dia lebih mengagungkan sisi Eropanya dan malu dengan sisi pribuminya gitu. Dia nggak mau lagi berbahasa Indonesia misalnya ya. Nah, ini bisa jadi salah satu bentuk orientalisme juga begitu. Nah, dan kalian bisa lihat ya kutipannya, aku tidak mau kalau di sini pakai cara-cara pribumi dan bergantung pada anjing jalanan dari kampung. Kasar sekali ya.
Aku memang suka Eropa, itu seleraku. Nah, kemudian Isa, Nyai tadi membatin dengan berujar, lagi-lagi aku tercengang melihat kenyataan bahwa lot yang campuran Indo-Eropa begitu mengagungkan sisi Eropanya dan merasa malu dengan sisi kulit coklatnya. Nah, selanjutnya ada poin tentang pribumi dianggap sebagai kaum yang tidak berbudaya. Kutipannya seperti ini, tugasnya adalah mengajari anak-anak bahasa Belanda dan Perancis, terutama pengucapan yang sempurna adalah sangat penting dan mendidik tata cara pergaulan yang benar, hingga sikap mereka tidak seperti anak-anak tak berbudaya dalam kurung atau lebih parah lagi pribumi ya. Jadi jelas sekali terlihat distingsinya. Modern, tidak modern, primitif, modern ya. Lalu tadi Eropa lebih apa diagungkan, sisi Indonesianya direndahkan begitu. Lalu berbudaya versus tidak berbudaya gitu. Jadi ada dua kubu atau posisi biner yang selalu ditunjukkan di dalam novel ini. Jadi eh, selanjutnya juga kita bisa melihat ada hegemoni. Hegemoni itu kalau teman-teman masih ingat ya bagaimana kita dikuasai oleh sesuatu ya secara fisik atau non fisik. Secara fisik ya mungkin melalui penjajahan begitu. Orang Belanda datang secara fisik ada di Indonesia, menduduki daerah wilayah-wilayah Indonesia secara non fisik misalnya ya mereka masih menjajah cara berpikir kita sampai sekarang gitu. Ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Yang tidak kita sadari misalnya bahwa tadi kita masih menanam superioritas Eropa itu begitu kuat di dalam diri kita. Kita masih menganggap ah kalau orang bule yang nulis pasti benar gitu ya. Orang bule yang ngomong pasti benar. Orang bule pasti pintar gitu ya. Nah, itu salah satu hegemoni yang ada gitu ya mengenai superioritas Eropa. Atau contoh lainnya yang dalam kehidupan sehari-hari kita juga terhegemoni oleh ideologi kapitalisme. Kita merasa, aduh nggak works nih gue kalau nggak kopi, nggak ngopi di kafe gitu. Aduh gue nggak bisa nih kerjain tugas kalau nggak kerjain tugas di kafe misalnya gitu. Itu kita nggak sadar bahwa kita sudah dikuasai oleh ideologi kapitalisme gitu. Padahal dulu ya atau sebenarnya kerja di mana aja tanpa kopi juga bisa gitu ya. Tapi kita terkena exposure kapitalisme yang begitu kuat sehingga kita tidak sadar lagi bahwa kita sedang dikuasai begitu. Nah, hegemoni ini juga muncul di dalam cerita Lebih Putih Dariku. Jadi Belanda mendominasi pribumi, berperilaku atau berkata-kata kasar tanpa perlawanan ya. Bahkan kadang si gay tadi tuan Eropa itu memanggil Jongos, Jongos itu pembantu di jadi selain yang perempuan ada yang laki-laki, nah orang laki-laki disebutnya Jongos dengan sebutan kunyuk. Teman-teman tahu kunyuk ya? Kunyuk ya monyet ya kalau nggak salah ya, kurang lebih gitu. Nah, jadi dipanggil kunyuk ya. Coba bayangkan misalnya teman-teman punya punya pembantu rumah tangga atau sopir di rumah misalnya ya. Lalu teman-teman panggil kunyuk itu kan sangat tidak sopan di dalam masa sekarang ya. Tapi zaman dulu itu ya orang Eropa lazim melakukan itu dan itu salah satu bentuk merendahkan yang bertahun-tahun kita dilakukan seperti itu sehingga akhirnya eh, kuat banget tuh warisan berpikir inferior itu di orang-orang bekas jajahan ya. Hegemoni berikutnya kita bisa melihat bagaimana pribumi itu harus membungkuk saat bertemu orang Eropa ya. Ada salah satu kutipannya, kami diharuskan membungkuk kepada setiap orang Eropa yang lewat dan di hari-hari tertentu menghindari jalan di sekitar tempat orang Eropa berkumpul. Karena kesibukan membungkuk itu memakan waktu lebih lama dibandingkan jika aku mengambil jalan memutar ya. Bahkan harus bungkuk gitu ya. Salah satu bentuk hegemoni yang secara fisik membuat kita merasa kita inferior, jadi jalan depannya mereka bungkuk deh gitu. Dan berikutnya di salah satu scene ada orang Belanda dibunuh oleh pribumi ya. Dan pembunuhan oleh orang Belanda terhadap pribumi bukanlah suatu kejahatan yang bisa dituntut ya. Sorry, orang pribumi dibunuh oleh orang Belanda ya. Eh,
terjadi ketika Sukir, salah satu tokoh, dibunuh oleh 3 orang Belanda. Salah satu pembunuhnya adalah Gay, si tuan Eropa tadi. Dukun akan mengutuk mereka, namun Isa bertanya mengenai cara lain seperti ke jaksa atau penghulu. Si Isa adalah yang tadi Nyai ya. Dia nanya ke dukun, karena si Sukir ini dibunuh. Bisa nggak kita masuk ke ranah hukum gitu lah ya kalau orang zaman sekarang, pakai jalur hukum. Lalu si dukun tadi menjawab, Duk, ya. Nah, ini Jawa sekali kan dari pemanggilannya. Kamu pikir bakal digelar pengadilan kalau ada tentara berpangkat tinggi membunuh orang Jawa? Bahkan penghulu Jogja tidak akan berani mengusik hal ini. Gitu. Jadi eh, dialog ini diceritakan terjadi dalam masyarakat kolonial Hindia Belanda ya. Dan kita bisa melihat ini kan ceritanya terjadi di masa lalu gitu ya. Kita bisa melihat ini juga masih merefleksikan masa sekarang ya. Bahwa ketika ada sesuatu yang terjadi, ketidakadilan gitu ya, dilakukan oleh orang yang lebih berkuasa, belum tentu bisa diadili gitu ya. Jadi bagaimana novel sejarah itu berbicara tidak hanya tentang masa lalu tapi juga masa sekarang, ini terlihat banget di sini ya. Dan berikutnya tadi oposisi biner ya. Ada versus superior versus inferior, pribumi versus Eropa, kemudian laki-laki versus perempuan, beradab versus tidak beradab. Selalu ada versus-versusan ini. Perbandingan antara satu yang lebih baik, satu yang lebih buruk ya. Di sini di novel tersebut diperlihatkan perbandingan antara kehidupan kota dengan desa. Juga ada perbedaan sudut pandang antara pribumi dan Belanda terhadap tokoh Y.P. Kun. Kalau teman-teman pernah dengar ya, Y.P. Kun ini di Belanda dianggap sebagai pahlawan. Ya, patungnya itu ada di kota Horen ya. Di sini nama kotanya Horen, kota VOC karena di situ gudang VOC dan kapal-kapal dari Hindia Belanda dulu ya ke Horen lalu bongkar muat di situ ya gudangnya apa segala macam di Horen dan tempat operasionalnya VOC lah kurang lebih begitu jadi makanya disebut kota VOC. YP Kun ini salah satu tokoh penting dalam narasi sejarah Belanda karena dia tuh membawa Belanda pada masa Golden Age. Jadi Belanda bisa memasuki masa keemasannya karena salah satunya VOC gitu. Jadi JP Kun ada patungnya di kota Horen ini ya. Sedangkan orang-orang Indonesia atau ada juga mungkin orang Belanda yang kritis yang tidak setuju dengan JP Kun menjadi pahlawan karena dia melakukan genosida di Banda. Ya, dia membunuh banyak sekali inlander di Banda. Ya, teman-teman nanti bisa cari tahu lebih lanjut bagaimana kejadiannya. Nah, ini juga memperlihatkan nih, merefleksikan juga tidak hanya tentang masa lalu, tapi masa sekarang bahwa sebuah tokoh kontroversial melakukan kejahatan dianggap pahlawan oleh kelompok tertentu, dinarasikan sebagai pahlawan oleh negara Belanda, negara yang berkuasa dominan pada suatu daerah ya. Bisa juga nanti terjadi dalam konteks Indonesia, suatu tokoh yang kontroversial dan mungkin pernah melakukan genosida juga suatu saat mungkin akan didirikan patungnya karena narasi negara mengizinkan dia menjadi pahlawan gitu ya. Jadi sekali lagi berbicara tentang masa lalu dan masa sekarang, kita bisa merefleksikan ini melalui novel sejarah dan di poin berikutnya di novel juga diceritakan bagaimana kaum pribumi lebih miskin dibandingkan kelompok lain, yaitu orang Arab, Jepang, dan Cina. Umumnya lebih kaya. Di sini dia membuat distingsi lagi. Inlander berbeda kelas dengan yang timur asing lainnya. Dan berikutnya, perbedaan menjadi kaum pribumi dan Eropa. Perempuan-perempuan yang harus rela dipisahkan dengan anak-anaknya dan dia sendiri diharuskan pergi nyai tadi ya. Eh, ya, Nyai ini ketika tinggal bersama tuan Eropa, lalu misalnya menghasilkan keturunan, keturunan ini lebih baik dipisahkan kalau dia mau mendapat kehidupan yang lebih baik ya, misalnya
lebih baik dia masuk dalam golongan Eropa daripada menjadi golongan pribumi karena menjadi golongan pribumi itu lebih rendah dan mempunyai ibu yang berkulit gelap itu memalukan. Ini terlihat lagi bagaimana oposisi binar ini sangat kuat ada di dalam novel berlatar sejarah yang ditulis oleh Dido Michelson yaitu Lebih Putih Dariku. Nah, jadi teman-teman saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca ini supaya untuk mengingat lagi poin-poin tentang diskursus kolonial, lalu bagaimana perspektif postkolonial dalam pembacaan sebuah karya, lalu tadi kata kunci yang lain, bagaimana hegemoni bekerja, orientalisme, oposisi biner, relasi kuasa dan sebagainya ya. Jadi ketika UAS sudah berlalu, teman-teman sudah lebih senggang, bisa mulai membaca ini atau roman sejarah yang agak pendek ini kumpulan cerpen sih bukan roman ya kumpulan cerpen latarnya sama berbagai peristiwa yang terjadi dalam eh, wilayah Hindia Belanda ketika Eropa masih berkuasa eh, ditampilkan di sini ya jadi tidak hanya cuma tentang Nyai tapi ada yang lainnya juga teman-teman nanti bisa mulai catat dan apa namanya membacanya ya. Jadi seperti itu untuk roman berlatar sejarah. eh Sekarang kita, apakah ada pertanyaan dulu? Silakan jika ada pertanyaan. Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Ya, silakan. Menda, Menda, siapa nih yang bertanya? Sorry. Danian, iya. Iya, iya, iya. Nah, Oke, silakan. eh, tadi dijelaskan bahwasanya ada tiga cara ya untuk menganalisis sebuah novel yang berlatar belakang sejarah dalam pemikiran pasinial, nggih. Mhm. Nah, saya itu ketinggalan yang poin Mm-mm. ketiga. Nah, yang Oke, poin ketiga ini apa Ibu? Gitu, pertanyaannya. oke, ya. Poin ketiganya adalah POV, ya. POV. Jadi perspektif siapa yang membentuk sudut pandang perspektif siapalah yang angkat dalam suatu cerita. Kalau di Lebih Putih Dariku ini perspektifnya si Isah tadi Nyai. Nah, lalu bagaimana perspektif dia dibentuk? Nah, kelihatan nggak dalam novel dia berpikir tadi misalnya tentang tadi ya, misalnya ada Sukir dibunuh nih bagian hegemoni. Lalu Isah bertanya mengenai cara lain seperti ke jaksa atau penghulu. Kok bisa ya Isah berpikir seperti itu? Gitu. Dari mana dia tahu bahwa kalau ada ketidakadilan itu bisa dilapor ke jaksa atau penghulu misalnya begitu ya? Atau Isah berpikir lagi eh, mengenai perempuan. Ya, ini di oposisi biner bagian terakhir. Perempuan-perempuan harus rela dipisahkan dengan anak-anaknya dan dia sendiri diharuskan pergi. Yang dilupakan karena menjadi orang Eropa itu lebih baik. Dan karena ibu berkulit gelap itu memalukan. Nah, ini Isah memiliki sudut pandang seperti ini. Dari mana dia bisa memiliki sudut pandang seperti ini? Ya, kita bisa menganalisisnya dengan, oh ya karena itu lazim terjadi fenomena seperti itu. Ada keturunan Indo-Eropa, dia misalnya keturunan campuran Indo-Eropa ini lahir kulitnya terang gitu ya, putih gitu, rambutnya atau tampilannya bule gitu lah ya bahasanya. Maka dia akan lebih mudah diterima di masyarakat dibanding keturunan yang berkulit gelap begitu. Jadi dalam keturunan berdarah campuran sendiri pun nanti ada rasisme, diskriminasi segala macam ya. Nah, itu kerap terjadi. Jadi banyak hal yang terjadi menjadi sebuah fenomena ini membentuk sudut pandang Isa. Jadi ketika Isa berpikir
seperti ini kita harus melihatnya, kok bisa ya dia berpikir seperti itu? Oh, berarti karena pada saat itu masyarakat di dalam masyarakat terjadi fenomena seperti ini. Ada keturunan campuran yang melupakan ibunya yang pribumi karena apa? Karena lebih baik dia diterima oleh kelas yang lebih unggul, kelas yang lebih atas yaitu Eropa. Gitu ya. Jadi bagian ketiga tadi adalah Dania ya menganalisis perspektif ya, point of view siapa dan bagaimana point of view itu terbentuk gitu ya. Oke. Dania, sudah cukup? Sangat cukup. Terima kasih, Ibu. Oke. Berikutnya ada lagi pertanyaan? Oke. Ini nanti akan saya share di mana ya? Di Zoom aja kali ya. Coba saya tes sekarang. Saya share di chat. Hmm, oh kok screenshot sih? Salah salah. File. Silakan yang mau bertanya sambil saya mau mengupload eh, PPT hari ini. Oh, tapi ini keynote. Sebentar. Kalau keynote bisa langsung dibuka di PowerPoint nggak ya? Coba dulu ya. Oke, saya sudah kirim di oh nggak bisa. Oke, nanti gimana ya? Mungkin perwakilan kelas bisa email saya ya, salah satu kirim email ke saya. Nanti saya balas dengan kirim tayangan-tayangan yang lalu-lalu, ya, supaya kalian bisa mempelajari ulang, gitu ya. Nah, sekarang saya mau bukan mengetes sih ya, saya cuma pengen melihat aja teman-teman, apakah sudah paham dengan penjelasan saya. Mohon diisi Google Form berikut, ya. Saya beri waktu ya mungkin 3 menit untuk mengisi. Ada di chat, silakan. Saya convert dulu. Silakan diisi. Sudah terlihat? Sudah bisa diisi? Hanya 4 pertanyaan ya. Teman-teman mengisi nama dan NPM. Nggak usah takut salah, nggak usah googling dulu, seingatnya aja. Ini hanya untuk melihat aja teman-teman sudah paham atau belum. Silakan diisi 4 pertanyaan saja.
Oke, sudah masuk 3 jawaban. Fareza, Leni, Hafni sudah menjawab. Meinda sudah menjawab juga. Ada. Oke. Mhm. Oke, Admita sudah masuk jawabannya. Naswa, Dania, Berliana. Yang lain silakan. Admita sudah masuk jawabannya. Zanasya, Alma, Vio, Cantika, Titan. Oke, baru 14. 15. Herlita sudah masuk. Cantika Puspita, Vio. Ayo. Nasya sudah masuk. Kalisa, Afifah sudah. Dava mana nih Dava nih? Belum masuk nih Dava nih. Ya, silakan diisi 19. 19 jawaban sudah masuk. Ini pertanyaannya hmm, mudah ya, bisa dibilang begitu. Sederhana aja untuk mengetes pemahaman atau mereview ulang pemahaman kalian yang tadi ya. Oke, Dava udah masuk nih. Dava, Devi, Anissa Santiago, Nadia, 23 Puspita Dewi, Wuwuh, Intan sudah masuk. Oke, 25 sudah, tinggal 4 orang lagi ya. Intan, nah ini partisipannya 30 dengan saya, jadi kan 29. 4 orang lagi ayo. 26, 3 orang lagi ayo. Oke, sambil menunggu, kita langsung, nah ini saya akan melihat hasilnya ya. Jadi novel historis atau novel sejarah itu apakah history textbook atau dialog, pengantar dialog tentang masa lalu ya. Ini 20 orang menjawab pengantar dialog tentang masa lalu ya, which is benar ya pemahamannya. Jadi saya sambil mengulangi lagi bahwa mana tadi ya? Nah, ini kelihatan ya? Ya. Jadi historical novel itu lebih seperti kepada ini pengantar dialog untuk tentang masa lalu. Jadi bukan history textbook, bukan bukan buku pelajaran sejarah gitu ya, yang saklek. Jadi ini pengantar dialog untuk kita bisa membahas masa lalu dengan perspektif
lain, misalnya begitu. Nah, lalu historical social type itu seperti apa sih? Yang tadi dibilang Lukács ya, novel sejarah biasanya mengangkat satu tokoh yang memiliki apa? Apakah dia unik? Bukan sekedar unik ternyata ya, tapi karakter yang merepresentasikan kekuatan sosial yang lebih besar. Kalau tadi Nyai, Nyai itu tidak cuma unik, tapi dia merepresentasikan bagaimana hubungan kolonial Indonesia dan Belanda pada masa masa itu, dan bagaimana dia menjadi perempuan pribumi yang mm, terpinggirkan, termarginalisasi begitu. Jadi ada social forces yang lebih besar, yang lebih luas, yang direpresentasikan oleh tokoh ini gitu. Jadi tokoh bukan sembarang tokoh, bukan cuma unik, bukan cuma tokoh mitos dan tidak ada kaitannya dengan sejarah ya, atau bukan juga duplikat dari si penulisnya gitu. Lalu sastra sejarah itu sebaiknya dilihat seperti apa tadi ya, sekali lagi mengantar permulaan untuk kita berdialog mengenai masa lalu. Jadi bukan final word, bukan saklek ini adalah sebuah fakta, bukan juga pure fantasy tanpa kaitan dengan sejarah, dan bukan juga sebuah rahasia gitu ya. Eh, Dan dalam postcolonial novels, ketika kita postcolonial historical novels, kita analisis apa saja, nggak harus postcolonial historical sih, postcolonial novels ya, kita analisis apa saja tadi, latar, background space-nya, representasinya, tokoh-tokohnya, perannya apa, seberapa besar perannya, dan point of view, perspektif ya. Oke, jadi seperti itu. Saya senang teman-teman mayoritas menjawab dengan benar, artinya menyimak dengan baik ya. Semoga ilmunya bermanfaat, teman-teman bisa gunakan untuk mengkaji teks-teks sastra dalam sudut pandang postkolonial ya. Sastra belatar sejarah yang merefleksikan hubungan Indonesia dan Belanda ini, ayo kita angkat lebih banyak lagi supaya eh, suara kita semakin terdengar ya, bahwa kita dulu dianggap inferior, ayo kita mulai dobrak itu, kita tunjukkan bahwa kita punya kekuatan gitu ya. Semoga teman-teman lancar semua studinya dan tugas-tugasnya ya menjelang UAS. Bertahanlah, hang in there. Bentar lagi libur dan selesai, teman-teman bisa bebas ngapain aja, dan semoga ya perkuliahan ini bisa memotivasi teman-teman untuk meneliti lebih lanjut, studi lebih lanjut ya, mungkin S2 di luar negeri nanti ya, di Belanda, menyusul saya ya, S2, S3 atau postdoc dan seterusnya ya. Jadi terima kasih untuk kehadirannya. Saya doakan yang terbaik untuk segala kegiatan teman-teman. Minggu depan kita bertemu lagi dengan pembahasan genre yang berbeda. Polanya nanti sama ya, kita membahas formulasi apa definisi, lalu kemudian konsep-konsep penting yang kita lihat di dalam teks seperti apa. Kalau teman-teman ada masukan atau saran, boleh mengirim email ke saya. Jangan lupa tadi ya, salah satu perwakilan kelas kirim email, nanti saya kirim tayangannya yang pertemuan 1, 2, 3 ya. Oke, nanti tentukan siapa, apa mungkin Vio yang mengemail, atau Dava, atau Hafni, atau siapa ya. Oke, saya tunggu emailnya. Terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas kembali. Saya izin undur diri. Terima kasih, Bu.